Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, sebelumnya marilah kita mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan kemarin. Mari kita mengingat kembali bilangan bulat. Pengertian dari bilangan bulat. Coba masih ingat tidak dengan pengertian bilangan bulat? Ya, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari kumpulan dari bilangan cacah, ya. Bilangan cacah 0 dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Baik, kemarin kamu sudah belajar bagaimana cara membaca dan menulis bilangan bulat. Mari kita ulangi kembali pelajaran yang kemarin. Sebagai contohnya, contoh ya. Kemarin sudah Bapak jelaskan, jika di soal ada seperti ini, maka kamu disuruh untuk membaca. Jika ada angka dalam soal, maka perintahnya kamu disuruh untuk membaca. Lalu bagaimana cara membacanya? Kita hanya tinggal menuliskannya. Positif 8 atau hanya 8 saja. Boleh dipilih mau ditulis dengan positif 8 atau 8 saja boleh. Ada lagi misalkan min 8. Nah, diangkat di sini berarti negatif 8. Gitu kan ya? Jika 10 berarti negatif 10. Oke. Lalu kebalikannya. Bagaimana jika di soal itu ada huruf? Ya, kalau ini kan angka, ini huruf. Maka kalau di soal terdapat begini soalnya, negatif 12, maka kamu harus menuliskan bilangan tersebut, ya. Berarti negatif 12. Nah, ada lagi misalkan 10, maka kamu menulis angkanya saja 10. Oke, paham kan? Ya, sudah paham ya semuanya. Nah, ingat nih. Nanti di akhir penjelasan soal ini, Bapak akan memberikan tugas sama kalian tentang menulis dan membaca bilangan bulat. Selanjutnya, dalam bilangan bulat kita mengenal dengan istilah, ya,
dengan mengenal istilah garis bilangan. Garis bilangan. Garis bilangan ini untuk mempermudah bagaimana kita bisa mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, alangkah baiknya kamu harus paham dulu bagaimana cara atau bilangan bulat itu digambarkan dalam garis bilangan. Ya, ingat kemarin bilangan bulat itu adalah kumpulan dari bilangan cacah, bilangan positif ya, 0 dan juga bilangan negatif. Nah, sebagai contohnya, contoh nih, jika kalian menemukan sebuah soal untuk membuat garis bilangan bulat atau untuk mengurutkan bilangan bulat dan juga membandingkan bilangan bulat, kalian dapat menggunakan garis bilangan. Garis bilangan. Sebagai contoh, bagaimana caranya untuk membuat sebuah garis bilangan bulat? Garis bilangan. Ya, contoh di sini, Bapak akan menggunakan contoh. Misalkan contoh ya, min 2, 4, 6, min 1, 3, 5. Oke ya, min 2, 4, 6, min 1, 3, dan min 5. Siap. Perhatikan bagaimana cara membuat garis bilangan. Pertama, yang harus kalian kerjakan adalah langkah pertamanya ya. Karena di sini kita hendak belajar garis bilangan, maka yang harus kamu lakukan adalah membuat garis bilangan. Pertama, membuat garis bilangan. Ingat ya, 1 ya, membuat garis bilangan. Langkah pertamanya. Yang kedua, simpan ya, angka berapa? Angka 0 di tengah-tengah garis. Di tengah-tengah garis. Oke. Yang ketiga, langkahnya itu ya, pisahkan antara bilangan positif dan negatif. Oke. Yang pertama ya. Nih. Tuh. Yang pertama, membuat garis bilangan. Kita sudah bikin nih, sudah bikin garis bilangannya. Yang kedua, simpan angka 0 di tengah-tengah garis. Baik, kita simpan angka 0 di tengah-tengah garis. Kenapa harus di tengah-tengah? Supaya jadi penyeimbang antara bilangan positif dan juga bilangan negatif. Ingat, bilangan positif itu ada di kanan, sedangkan bilangan negatif ada di sebelah kiri. Ya, ini positif, ini negatif. Tuh. Yang ketiga, pisahkan antara bilangan positif dan negatif. Siap? Positif
bilangan positif yang termasuk positif mana saja? Kita lihat ke soal, yang mana yang termasuk bilangan positif? Ada tidak? Oke, kita lihat ada angka 4 ya. Ada angka 6 dan juga ada angka 3. Lalu kita susun ya berdasarkan kecil hingga besarnya. Berarti kita tulis dulu angka 3 ya yang termasuk positif, 4 dan juga 6. Tik. Lalu mana yang termasuk bilangan berapa? Bilangan negatif. Nah, ada angka 2, angka 1 dan angka 5. Lalu mana aja yang harus ditulis? Ya. Berarti -1, -2 dan juga -5. Sudah didapatkan ya. Nah, jadi yang positif itu 3, 4 dan 6. Yang negatifnya itu -1, -2 dan -5. Oke. Langkah keempat, simpanlah bilangan bulat yang sudah dipisahkan antara negatif dan positif. Langkah keempat, simpan bilangan bulat yang sudah dipisahkan antara negatif dan positif pada garis bilangan. Oke. Ini kita simpan. Tapi kita lihat dulu nih. Di sini mulainya dari 3 bilangan positif yang ya ini angkanya yang terbesar sampai mana? Sampai 6 kan ya? Berarti kita harus membuat titik dulu sampai angka 6. Berarti begini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu kita simpan. Ingat, dimulainya dari angka berapa dulu ini? Angka 3 ya. 1, 2, 3. Ini 3. Terus 4. Dan 5, 6. Nah, itu ya. Kemudian yang negatif sampai berapa ini? Sampai -5 ya. Sampai -5. Oke. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3. Salah benar? Enggak, berarti ini kalau saya tulis ya 4 dan -5. Oke. Siap? Nah, seperti ini membuat garis ya bilangan bulat. Jadi 0 itu ada di tengah-tengah ya. Soal dari sini kemudian sudah menjadi garis bilangan bulat. Bagaimana? Sudah mengerti kan cara membuat garis bilangan? Ya, kalau sudah mengerti, nanti kita akan latihan soal. Baik, anak-anak? Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me.